Baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ucapkan selamat sore dan shalom. Kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat renungan firman Allah yang olehnya kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita semua. Nah, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan berkati kami semua yang akan mendengarkan renungan firman Allah, hamba-Mu dan setiap kami yang akan mendengarkannya. Urapi kami, jadikan waktu ini menjadi waktu yang penting sebagai kesempatan mengevaluasi diri kami masing-masing, sejauh mana kami hidup setia dengan Tuhan. Kami rindukan agar supaya lewat hidup ini orang lain diberkati, lewat hidup ini orang lain menerima sesuatu yang positif untuk memacu setiap kehidupan mereka yang dalam keadaan terpuruk, untuk optimis, mereka tidak kehilangan semangat, mereka tidak putus asa, tapi mereka selalu bergairah, teristimewa mencari Tuhan. Kami siap mendengarkan renungan firman Allah yang akan hamba sampaikan. Dalam nama Yesus Tuhan pertolongan kami. Haleluya. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-8, 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang baru saja kita baca bersama adalah bagian dari firman Tuhan yang dicatat oleh penulis kitab Ulangan, dan ini berisi tentang 10 hukum Taurat. Dan salah satu hukum dari ke-10 hukum Taurat dikatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dengan kata lain, ayat yang ke-9, jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, dari ayat ini menggambarkan kepada kita betapa Tuhan memiliki kerinduan agar setiap umat ciptaan Tuhan tidak menyembah yang lain. Bahkan tidak diperkenankan untuk menyembah patung buatan siapapun. Dan dalam konteks firman Tuhan, kita bisa dapat mengambil kesimpulan Tuhan tidak mau kita menempatkan yang lain di atas segalanya. Tuhan tidak menghendaki agar supaya kita selaku orang-orang yang percaya menyembah kepada sesuatu yang bukan kepada Allah. Allah menghendaki kita hanya bisa menyembahnya. Dan Musa dalam bagian ini menyampaikan bahwa betapa penting kita harus bisa menyembah Tuhan. Musa mencatat karena apa yang dia dengar dari Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan lewat Musa, Tuhan catat dan disampaikan, atau Tuhan menyampaikan lewat Musa dan memberitahukan kepada umat Tuhan supaya jangan menyembah apapun yang di atas atau yang di bawah bumi. Teristimewa, Tuhan tidak menghendaki setiap kita menyembah yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah kata
menyembah ini hanya berkaitan dengan soal patung, atau soal pohon-pohon, atau soal yang kita kenal dengan Allah yang lain. Sudah tentu tidak sesempit itu pengertiannya. Kadang-kadang sesuatu yang kita sayangi dan itu menjadi tempat penyembahan kita. Kadang-kadang sesuatu yang berharga kita menganggap itu adalah hal yang bisa menjadi tempat penyembahan kita. Bahkan kita menomorduakan Tuhan dan menomorsatukan yang lain. Sebenarnya ketika kita menomorduakan Tuhan, kita sedang menyembah. Kalau saudara lebih cenderung mencintai aktivitas saudara dibanding memprioritaskan Tuhan, sebenarnya saudara sedang menomorduakan Tuhan dan menyembah kepada aktivitas saudara. Kalau saudara lebih cenderung menomorsatukan hobi saudara dan menomorduakan Tuhan, maka sebenarnya saudara sedang menyembah kepada hobi saudara. Jadi intinya adalah kata menyembah di sini tidak hanya sebatas pengertian yang sempit terkait menyembah patung atau berhala yang lain, tetapi sesuatu yang kita anggap itu penting lalu mengabaikan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menyembah. Dan Tuhan tidak suka, karena Tuhan menghendaki kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan menghendaki kita harus mengasihi Tuhan di atas segalanya. Jadi kita harus bisa menyembah hanya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Hal yang kedua menjadi renungan kita hari ini, bahwa Allah tidak menghendaki saya dan saudara mengandalkan yang lain. Sekali lagi, Allah tidak menghendaki kita mengandalkan yang lain. Kadang manusia lebih cenderung mengandalkan dirinya, kekuatannya, kelebihannya, kepintarannya, hobinya. Kadang bisa mengandalkan orang lain, pamannya, kakaknya, orang tuanya, atau temannya. Dia mengandalkan orang-orang tersebut lebih daripada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki. Tuhan justru menghendaki agar supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dan bukan yang lain. Manusia boleh menolong kita, manusia boleh memberikan pertolongan kepada kita, tapi jangan sekali-kali pertolongan mereka menggantikan posisi Tuhan. Kadang manusia terjebak di sana, kadang manusia tertipu di sana. Tuhan menggerakkan seseorang menolong, dan kemudian kita justru menyembah orang itu, atau kemudian kita mengandalkan orang itu, padahal sesungguhnya Tuhan yang menggerakkan mereka menolong kita. Nah, harusnya adalah kita mengandalkan sumber dari pertolongan itu sendiri. Seseorang yang menolong kita, mereka hanya alat, mereka hanya sebagai sarana, mereka hanya sebagai jembatan. Mereka bukan sumbernya, sumbernya adalah Tuhan. Dan karenanya firman Allah katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukankah semua kita rindu diberkati dan tidak suka setiap orang dikutuk? Namun faktanya adalah kecenderungan manusia mengandalkan manusia. Tapi kesempatan ini saya ingatkan kembali, saya percaya bagian ini bukan hal yang baru, saudara ingat, saudara tahu itu. Tapi saya hanya mengingatkan saudara, siapapun dia yang menolong, termasuk ketika saudara sakit dan dokter menolong saudara, saya ingin mengatakan jangan saudara mengandalkan dokter. Dokter hanya sebagai sarana. Kalau saat engkau kekurangan dan ada orang yang mungkin saudara menganggap dia itu kaya dan menolong saudara, jangan saudara andalkan orang itu. Mereka hanya sebagai sarana, sebagai alat, sebagai jembatan. Tapi saudara harus andalkan siapa yang menolong di balik itu. Bukankah kita percaya sumber dari segalanya adalah Tuhan? Dan karenanya mari kita andalkan Tuhan di atas segalanya. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, renungan kita pada sore hari ini adalah setia sekalipun semua orang tidak setia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Karena ketika orang tidak setia, dan satu-satunya orang yang setia adalah saudara atau saya atau kita, maka memunculkan penilaian negatif orang lain. Apa maksud saya?
Maksudnya adalah orang kadang-kala dengan sinis melihat kita dianggap sok alim, kita dianggap sok suci, kita dianggap sok setia, kita dianggap sebagai orang-orang yang kudus dan lain sebagainya. Penilaian itu sering muncul dan sering disampaikan orang lain kepada kita ketika banyak orang tidak setia, ketika banyak orang menjadi munafik, ketika banyak orang mengkhianati, dan satu-satunya orang yang setia adalah saya atau saudara. Nah, di tengah situasi itu kadang justru orang menganggap kita ini, sok itu, dan lain sebagainya. Saya mau beritahu saudara, mengingatkan saudara, jangan kecil hati, jangan gentar, jangan tawar hati. Ingat, ketika saudara setia kepada Tuhan, Tuhan selalu berpihak dengan orang yang setia. Dan di dalam ayat yang tadi kita baca bersama, ayat yang ke-10, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan mengasihi kepada orang yang setia. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada orang yang berpegang pada perintah-perintahnya. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu gentar, saudara tidak perlu cemas ketika saudara setia dan banyak orang tidak setia. Saudara jangan pernah dipengaruhi ketidaksetiaan orang lain kepada saudara. Artinya, jangan orang lain yang tidak setia mempengaruhi komitmen setia saudara kepada Tuhan. Biarkan masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Siapa yang setia, dia menuai kesetiaan. Siapa yang tidak setia, dia juga menuai ketidaksetiaannya. Yosua membuat sebuah statement menarik, dan saya ingin sampaikan buat saudara. Saya ingin sampaikan supaya ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita tidak perlu gentar ketika orang tidak setia. Ingat, kita masing-masing bertanggung jawab dengan Tuhan. Tidak perlu saudara gentar. Saudara harus tetap tunjukkan saudara setia dengan Tuhan. Nah, Yosua mencatat dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah pilihan menarik yang Yosua sampaikan. Silakan kalian menentukan pilihan untuk mau beribadah kepada siapa yang menurut saudara baik. Tapi Yosua kemudian mengatakan bahwa bagi saya dan seisi rumah, kami mau beribadah hanya kepada Tuhan. Artinya, ini pernyataan komitmen Yosua. Silakan kalian tidak setia, itu urusan kalian. Silakan kalian tidak sungguh-sungguh, itu urusan kalian. Hari ini juga saya sampaikan, kalau ada orang yang tidak setia, kalau ada orang yang acuh dengan Tuhan, silakan. Kalian acuh, kalian tidak setia, kalian tidak sungguh-sungguh, itu urusan kalian. Tapi urusan saya adalah saya mau setia dengan Tuhan. Kenapa? Napas hidup kita ini karena anugerah. Tidak ada orang yang hidup karena kekuatan dirinya. Kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa bernapas, kita bisa bergerak, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa pakai. Semua karena anugerah Tuhan. Dan karenanya pilihan kita, keputusan kita adalah mau tetap setia kepada Tuhan ketika orang lain tidak setia. Karena kebanyakan kita ini ikut-ikut ramai. Orang tidak setia, kita juga tidak setia. Orang setia, kita ikut setia. Ingat, hidup kita ini bukan ditentukan oleh orang lain. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan dan diri kita sendiri. Kalau hidup kita ini ditentukan oleh orang lain, terlalu lemah kita semua. Kalau hidup kita ini atau kesetiaan kita ini dipengaruhi oleh orang lain,
terlalu kerdil iman kita. Kalau hidup kita mengambil keputusan, mengubah semudah, membalik telapak tangan, saya ingin mengatakan bahwa kita terlalu kerdil iman ini. Saya rindu agar kita selaku orang yang percaya, mari kita semakin kuat, mari kita semakin kokoh, mari kita semakin mengambil komitmen teguh di dalam Tuhan. Ketika banyak yang tidak setia, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menghendaki itu. Karenanya dalam salah satu hukum ini jangan menyembah yang lain. Tujuannya agar supaya kita hanya mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Apapun yang menjadi persoalan saudara, ingat, saudara tetap harus bisa menyembah Tuhan. Saudara harus tetap bisa mengandalkan Tuhan. Saudara harus tetap setia kepada Tuhan. Tidak peduli ketika orang tidak setia. Ingat, saudara harus tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Dan jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus tolong berkati kita semua. Mari saudara yang merasa perlu didoakan dan saudara merasa perlu ditolong Tuhan, saudara boleh angkat tangan di tempat di mana saudara berada, dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat renungan firman Allah yang sudah hamba sampaikan pada sore hari ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, Tuhan memberkati setiap para pendengar yang berkenan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan tolong kalau ada yang sakit, ada yang susah, ada yang kekurangan, ada yang dalam persoalan-persoalan kehidupan yang membutuhkan jamahan Tuhan. Doa hamba-Mu, Tuhan tolong mereka masing-masing agar supaya hidup mereka menjadi semakin kokoh kuat di dalam mengiring Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi, hamba berdoa, berikan kami hati yang terus mengasihi Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, selalu berpaut dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan kami, hamba berdoa agar supaya Tuhan tolong kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dan berkenaan dengan firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Tuhan sekali lagi berkati kami yang sudah mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sumber pertolongan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudariku yang sudah bisa berkenan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat sore dan shalom.